Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat Basnas dimanapun berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, rahmat, nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Basnas TV Kota Tanjung Pinang. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah kedatangan narasumber kita yang tidak asing lagi di kaum muslimin Kota Tanjung Pinang, bahkan juga wakil umumnya ini adalah Kepulauan Riau. Dia adalah salah satu imam besar di Masjid Raya Al-Hikmah, yaitu Bapak Kiai Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar sehat. Luar biasa, penuh dengan keberkahan bisa bergabung dengan sahabat-sahabat Basnas Kota Tanjung Pinang dan bisa menyapa masyarakat muslim di Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, sahabat Basnas semuanya. Alhamdulillah Pak Kiai. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam podcast kita yang alhamdulillah di jadwal padatnya Bapak Kiai bisa sempat hadir di forum ini. Jadi sahabat Basnas dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 komponen penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu antara ilmu, akhlak, dan ibadah. Ini merupakan 3 hal yang luar biasa yang sering kita jalani, kita dapatkan dalam kehidupan nyata, dan kita juga menjadi bagian hal itu. Maka bagaimana nanti korelasi dan urgensi daripada ilmu, akhlak, dan ibadah? Mari kita sama-sama mendengarkan bincangan-bincangan ringan dengan narasumber kita yang beliau juga sudah sangat berkompeten terhadap dunia dakwah yang berkaitan dengan ilmu, akhlak, dan ibadah. Pak Kiai, akhir-akhir ini kan kita sering melihat di medsos antara ilmu, akhlak, dan ibadah. Banyak yang menjadi tema pembicaraan hari ini karena 3 komponen ini sekarang sepertinya seksi baik untuk dibicara. Jadi ilmu sendiri ini bagaimana Pak Kiai? Tatkala kita disondingkan dengan kehidupan yang kita ini mengalami haqqul min Allah dan haqqul minan nas, berkaitan dengan urgensi daripada ilmu itu sendiri. Kalau kita banyak membaca seperti di Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, itu ketika beliau menafsirkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tolak ilmu itu ala kulli muslimin, itu menurut beliau bahwa ilmu yang wajib dituntut ini kan tentang 3 hal saja. Siap. Artinya yang pertama menurut beliau adalah ilmu tentang akidah, di mana kita mengenal Allah. Maka para ulama merumuskan, memudahkan kita yang awamnya lagi, memformulasikan seperti sifat wajib, sifat mustahil, jaiz, Allah Muhammad Rasul. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang wajib dituntut ini menurut beliau adalah ilmu tentang ubudiyah. Artinya fikih gitu, dalam artian mencakup 4 hal itu. Bahwa dalam fikih itu sebagaimana kita tahu bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kemudian kita munakaah. Baru pada bahasan terakhir biasanya di setiap kitab fikih itu kan membahas mengenai jinayah. Nah, dalam artian yang menjadi fardhu ain ini minimal seorang muslim itu wajib mengetahui sah tidaknya sholat, sah tidaknya dan lainnya. Adapun mengenai mungkin lebih mendalam dalil-dalil, ini tugasnya para ulama, tidak semua umat Islam wajib menguasai itu. Kemudian yang ketiganya, ilmu yang wajib dituntut menurut Imam Al-Ghazali sesuai dengan hadis Nabi ini adalah ilmu tentang akhlak. Nah, maka
erat kaitannya antara fikih, tasawuf dan akidah. Maka tasawuf ini sebetulnya domainnya akhlak, yang kemudian cakupan akhlak ini sebagaimana kita tahu kan bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, dan khususnya akhlak kepada sesama manusia. Itu yang mungkin menjadi korelasi Pak Kiai antara ilmu, akhlak dan ibadah. Karena dari satu hadis singkat baginda Rasulullah ini, Imam Al-Ghazali mampu menjabarkan seluas itu gitu, bahwa memang biasa ya. Benar, artinya bahwa peranan kesempurnaan ibadah, kesempurnaan iman, kesempurnaan pergaulan itu ditentukan oleh ilmu. Luar biasa ini. Memang kadang kalau kita melihat satu karya-karya beliau, baik Ibu Ika, kemudian Minhajul Abidin, kemudian karya yang lainnya, itu cakupan daripada literaturnya luar biasa. Baik itu menyambut hadis Sahih maupun bahkan kalau saya lamanya juga luar biasa. Saya ada satu hal yang menarik itu ketika kita membahas ilmu dan akhlak gitu kan. Ternyata kalau melihat dari pembahasan tadi, antara ilmu dan akhlak itu saling berkaitan. Dan ilmu itu luar biasa. Nah, sekarang begini Pak Kiai. Kadang kita ini sering ada pertanyaan di masyarakat itu. Kita jumpai ada orang yang ibadahnya kencang, tapi kenyataannya di Alhamdulillah Masnya ya kalau saya mungkin agak gimana gitu ya kan. Tapi ada juga yang waduh mohon maaf ibadahnya beras gitu kan, salah juga nggak mau gitu. Tapi kesetiakawanannya, megang janjinya, megang amanahnya gila luar biasa gitu. Jadi gimana ini? Gimana ini Pak Kiai? Jadi dimensi vertikal horizontal ini memang mestinya lengkap ada pada seorang muslim. Artinya dia tidak melulu membina hubungan baik dengan Allah, tapi juga dia mesti memperhatikan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Atau dia akan membalik, misalnya dia hanya membina hubungan baik dengan manusia, tapi dia melupakan hubungan baik dengan Allah. Ini pun sama-sama celaka. Dalam artian ada satu renungan hadis yang sangat luar biasa, bagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqu wa taf'alu. Ada seorang perempuan yang malamnya tahajud, kemudian siang sepanjang hari dia puasa kecuali di hari-hari yang dilarang puasa. Kemudian dia banyak bersedekah, dia banyak beramal. Ini kalau kita nilai secara fisiklis orang muslim, kan solehah sekali dia ini. Luar biasa. Malamnya tahajud, sepanjang siang puasa, sedekahnya banyak. Tapi hanya satu kelemahannya, waktu di jironiha bilisaniha. Dia senantiasa menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka dengan tegas Rasul menjawab, la khairu fiha wa hiya min ahli neraka, gitu kan. Artinya, kalau begitu perempuan ini nggak ada kebaikannya, dia termasuk ahli neraka. Ini memberi arti, bukan berarti perempuan itu nggak boleh tahajud gitu. Berarti artinya harus seimbang betul gitu dalam bagaimana kita membina hubungan baik dengan Allah melalui ibadah makhdhah maupun ghairu makhdhah, dan juga membina hubungan kita dengan sesama manusia. Karena pada kelanjutan hadis Nabi kembali ditanya, wa fulanatan tusalliyal maktubah wa tasaddaqu bil aswad. Ada perempuan yang dia sholatnya ini hanya yang wajib-wajib saja. Mungkin tahajud nggak pernah, duha tak pernah gitu ya. Pokoknya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itulah sholatnya. Yang wajib-wajib saja lah. Batas minimal lah. Tak minimalis. Kemudian ketika sedekah dia hanya mampu dengan sekeping roti gitu, karena dia memang bukan orang mampu gitu. Saking sederhananya. Tapi kata sahabat, la tuzi ahada minan nas. Dia nggak pernah nyakitin satu orang manusia pun. Iya. Maka kata Nabi, iya min ahli jannah gitu. Perempuan kalau begitu dia ahli surga. Jadi dalam artian memang vertikal horizontal dalam kehidupan itu harus dipadukan betul. Atau misalnya kita balik gitu. Orang yang hanya membina hubungan baik dengan manusia tapi melupakan hubungan baiknya dengan Allah, tak lolos juga. Administrasinya tak lolos gitu. Ya katanya ketika melihat fenomena seperti ini, ya tugas kita semua lah bagaimana orang yang memang
sudah baik dengan sesama, ya kita arahkan untuk baik juga dengan Allah kan. Artinya ketika melihat orang yang sudah hubungan baiknya dengan Allah sudah baik, tapi dengan manusianya kok kurang misalnya, ya ini kita tinggal kita arahkan gitu. Artinya tugas kita semua untuk memadukan ini di setiap momentum-momentum yang ada agar supaya berkelindaian antara ilmu, akhlak dan ibadah, antara hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Jadi memang antara sholatnya juga harus sangat istilah, tapi jangan disepelekan juga interaksi sosialnya dengan ilmu. Dan interaksi sosial juga harus bagus, tapi jangan juga disepelekan tentang masalah ibadah kepada Allah. Dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisah lagi. Malam tahajud tapi siangnya jebatu. Terus repot. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Nah sekarang begini, ketika seseorang itu mengetahui ilmu, baik akhlak dan ibadah itu sesuatu yang komponen-komponen penting dalam kehidupan, usaha mencapai itu dan saya itu mengalami benturan. Misalkan begini, saya itu sebenarnya semakin tahajud Pak, tapi gimana ya ngantuk gitu kan, ada aturan gitu. Saya sudah niat sekali untuk puasa sunnah gitu kan, tapi ada saja. Saya sebenarnya sudah mau sedekah, baik. Ini yang lebih berat lagi di sini. Iya. Saya itu sebenarnya mau baik dengan tetangga, tapi tetangga itu yang jadi kurang aja. Jadi gimana ini dengan fenomena ini untuk membangun pengamalian seperti ini, gimana Pak? Jadi dengan fenomena seperti itu, ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri dalam syair Buludah itu, an-nafsu katifli kan gitu. Itu kan sebetulnya dorongan semua dari nafsu, karena inna nafsala amaratu bisuri, ya artinya bahwa nafsu ini memang senantiasa ngajak keburukan. Bahkan ketika kita nggak melakukan kebaikan, sebenarnya udah pingin tahajud gitu. Cuma kok berat untuk mengamalkan, untuk memulai lah mungkin gitu ya. Pingin gitu ya. Pingin sebetulnya sedekah, cuman kok berat gitu ketika pertama ingin keluar ya tadi itu gimana ini? Karena kita nih kan bukan malaikat ya, yang memang diciptakan oleh Allah hanya dibekali akal gitu. Sehingga orientasi malaikat ini yang menaati perintah Allah, tidak ada terbersit sedikit pun malaikat ingin memaksiati Allah. Sementara kita ini kan makhluk yang diciptakan Allah lengkap dengan akal dan nafsu. Artinya maka tergantung siapa yang akan kita menangkan di sana begitu. Ketika nafsu kita tunduk kepada akal sehat dan syariat Allah, maka tidak ada istilah berat itu. Artinya karena memang nafsu ini katifli tadi kata Imam Busiri, seperti anak kecil yang kalau dia tidak disapih, dia akan menyusut terus sampai dewasa kan gitu. Tapi ketika kalian berusaha menyapihnya, berusaha malas tahajud, menjinakannya, paksa tahajud, memang nafsu dia harus dipaksa sifatnya kayak gitu. Maka jangan, artinya gini, jangan tidak bersedekah kalau merasa belum ikhlas gitu. Nah, itu ada itu. Ada. Jadi harus meskipun belum ikhlas, meskipun belum siap, harus dipaksa sedekah. Karena ikhlas ini melalui latihan, tidak bisa datang secara tiba-tiba. Istiqomah tahajud itu melalui latihan, tidak bisa tiba-tiba. Semua dalam komponen-komponen agama yang Allah perintahkan, itu semua pasti melalui proses latihan. Bagaimana kita menjinakkan nafsu. Mantap, mungkin seperti itu. Saya ada lagi yang sering mengeluhkan gini, percuma kita sholat kalau nggak khusyuk gitu. Ini kalau nunggu khusyuk kalau sholat kan repot ya kan. Luar biasa bagi memang perlu pelatihan gitu, perlu pelatihan untuk membangun hal itu agar bisa menjadi sebagai sebuah kebiasaan, menjadi sebagai sebuah hal yang akhirnya ada keikhlasan untuk menjalaninya dan menjadi sebagai sebuah hal yang tidak berat untuk dilaksanakan. Nah ini rasanya kalau kita sambung terus pembicaraan kita ini sangat asik karena memang menyangkut hablunnas dan hablunnas luar biasa sekali. Nah sekarang begini Pak Ibu, kita mungkin sudah ada dalam durasi waktu jumpa di forum ini yang sudah agak lama. Kesimpulan sebagai tips antara bahwa kita tadi sudah membahas ternyata ilmu akhlak dan ibadah itu satu komponen yang penting, dan bagaimana kita ini membuat satu
perilaku yang bisa mengadopsi di sini. Nah, kesimpulan dari ini semua bagaimana untuk membangun itu Pak? Membangun kesadaran tentang berbeda-beda itu dan membangun kesadaran agar kita ini bisa sampai mengalahkan Allah. Mungkin kesimpulan singkatnya bahwa dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah ini, kita tidak bisa memisah-misah antara akhlak dengan ilmu dengan ibadah, karena akhlak itu sendiri pun mencakup bagaimana yang paling tinggi kedudukannya adalah akhlak terhadap Allah. Artinya ketika kita sudah berakhlak terhadap Allah, otomatis harus mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam artian bahwa berakhlak kepada Allah tapi tidak melaksanakan perintahnya, berarti akhlaknya rusak. Gitu. Tidak menjauhi larangannya, berarti akhlaknya terhadap Allah rusak. Baru setelah akhlak terhadap Allah terpenuhi dengan baik, maka baru ke yang lain, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama manusia. Yang erat kaitannya sumbernya kalau akhlak ini memang dari agama. Artinya, maka yang perlu kita sering jelaskan ke masyarakat, beda antara akhlak dengan perilaku sosial. Yang tadi kan ketika ada orang yang mungkin ibadahnya kurang gitu, tapi kok dengan manusia dalam memegang janji, dalam ini baik, itu bukan akhlak. Itu memang mungkin tabiat bawaan lahir seperti itu, yang artinya benar. Jadi maka ya kita harus tetap mendudukkan di posisi tertinggi itu adalah akhlak kepada Allah. Artinya ketika akhlak kepada Allahnya sudah terbina dengan baik, sudah diperhatikan dengan benar, maka ini akan berefek ke akhlak-akhlak yang lainnya. Itu saja mungkin ya ini statement. Terima kasih Pak Kiai Fadli. Demikianlah pemirsa sahabat Basnas dimanapun berada, perbincangan dalam podcast Basnas TV Kota Tanjung Pinang kali ini bersama dengan Imam Besar Masjid Raya Al-Hikmah Kota Tanjung Pinang yang berkaitan dengan ilmu, akhlak, dan ibadah. Satu hal penting yang harus kita garis bawahi adalah ternyata akhlak tertinggi adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mempunyai akhlak yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah. Ada benarnya dari Allah, ada salah-salahnya kami dari tim podcast Basnas Kota Tanjung Pinang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Berjumpa kembali di lain waktu, di lain tema, tetap di Basnas TV Kota Tanjung Pinang. Indahnya Muslim taat, Muslim berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.